Shalom Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya di dalam Yesus ada mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Percaya firman-Mu akan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan, sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 sampai 22. Sana firman Tuhan berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan ini saya memberikan satu tema yang akan kita sama-sama belajar pada saat ini adalah hidup untuk Kristus. Hidup kita harus untuk Kristus. Karena hidup kita adalah sarana atau alat untuk kita gunakan dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Saya menemukan beberapa hal. Dalam konteks ini Paulus sedang di dalam penjara karena Kristus. Dan di sana ada kemajuan Injil yang terjadi di Filipi. Dalam penjara yang Paulus alami di dalam Filipi itu karena apa? Karena Kristus. Hidupnya karena untuk Kristus. Sehingga ketika dia hidup untuk Kristus, ada kemajuan Injil. Hidupnya ketika dibilang alat atau Tuhan pakai untuk sebagai alatnya, yang kita temukan adalah kemajuan Injil yang di dalam kehidupan Paulus. Yang kedua yang saya temukan adalah ketika dia di dalam penjara, tapi masih dia mengalami namanya sukacita. Inilah kehidupan Paulus yang kita bisa melihat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Saya menemukan dua hal. Poin pertama di sini adalah hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus di sana, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan tadi di pasal ayat yang ke-16, di sana ada menuliskan tentang kasih. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang percaya melayani Tuhan banyak caranya. Tapi ketika Paulus mengatakan saya melayani Tuhan dengan kasih. Dia memberikan semuanya dengan tulus dan ikhlas. Walaupun ketika dia memberikan tulus dan ikhlas, dia harus dipenjarakan oleh Tuhan. Orang-orang bukan Tuhan, tetapi orang-orang yang membenci dia. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua adalah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup untuk Kristus. Supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ketika hidup kita, Tuhan dimuliakan, saya percaya bahwa itulah sesungguhnya yang hidup kita. Hidup kita memang harus memuliakan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mungkin melalui harta kita memberkati orang lain. Pasti Tuhan ketika kita memberikan, ada cara-cara Tuhan untuk memberkati orang lain. Itulah cara Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah hidup dimuliakan Tuhan adalah cara hidup kita. Ketika orang melihat cara hidup kita, orang ini seperti ini ya. Dia siapa? Dia anak Tuhan. Cara hidup kita jadi terang, jadi garam. Inilah kita harus memuliakan Tuhan. Yang ketiga adalah hidup di dalam dunia adalah Paulus bilang apa? Paulus berkata bahwa dia harus memberikan buah. Nah, buah apa yang kita harus memberikan kepada dunia ini? Yang kita bisa temukan di dalam firman Tuhan bahwa buah itu yang kita mau temukan adalah kasih, sukacita, kesabaran, dan 9 buah roh itu yang kita perlu tebarkan kepada dunia supaya dunia tahu
bahwa kita anak-anak Tuhan. Hidup di dalam Kristus adalah apa? Hidup untuk memberi buah. Walaupun terkadang dalam kehidupan kita banyak masalah dalam kehidupan kita. Seperti Paulus, masalah yang dihadapi adalah apa? Dipenjarakan karena Kristus. Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya. Ketika dia memberikan hidupnya, dipenjarakan, siap untuk dipenjarakan. Di situ luar biasa, Tuhan dimuliakan. Tuhan diagungkan. Bahkan dalam kehidupannya ini kita bisa melihat bahwa terang Tuhan yang menyinari kehidupan Paulus. Siapa Paulus? Manusia biasa. Tapi ketika Tuhan bersama-sama dengan dia mampu melewati semuanya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.